berpikir dulu dong. Itu pasti perempuan bodoh, tidak berpikir. Makanya saya tidak senang itu, karena mengganggu rumah tangga, mengganggu cinta itu semuanya, mengganggu keberkahan. Nggak boleh begitu. Dan juga para suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon penjelasan dari Buya. Saya sudah berusaha menunaikan nafkah kepada istri dan anak dengan baik, mulai dari tempat tinggal, kebutuhan harian, hingga nafkah batin. Namun ketika saya membantu orang tua kandung saya, istri marah, mendoakan yang tidak baik, bahkan mengajak bercerai. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap saya menurut syariat, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika betul pertanyaan itu, suami sudah mencukupi nafkahnya dan seterusnya. Tiba-tiba sang istri melarang atau tidak senang kalau suaminya baik-baik atau membantu ibunya. Kami pastikan, dia iblis menjelma jadi perempuan. Dia adalah perempuan paling bodoh. Begitu sebaliknya, kalau ada laki-laki melarang istrinya baik-baik dengan ibunya sendiri, dia laki-laki paling bodoh. Baik bodoh dalam dunia cinta rayu-merayu atau dalam dunia keberkahan. Kalau dalam dunia rayu-merayu, mohon maaf. Mohon maaf, ibunya itu yang sangat dicintai oleh suaminya loh ya. Lah kalau dia tidak baik sama ibunya, kan kropos itu cinta, hilang pada akhirnya. Begitu sebaliknya coba, kalau orang mengerti dunia cinta dalam dunia rayu-merayu, kalau kita bicara tentang sebuah kemesraan. Kalau seorang istri yang sudah dicukupi tadi kok diam-diam nabung, tak tahunya tabungannya dikasihkan ibu pertuanya, diam-diam. Itu yang terjadi, suami tambah cinta kalau dia ngerti rayuan. Kok ada istri melarang. Ini kebodohan. Sama suami ada yang melarang. Maka kami selalu ingatkan, suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kok ruwet ini mantu kayak begitu tuh? Nah ini bermasalah. Kemudian saya tambahkan lagi agar bicara cerdas. Istri, kalau suamimu itu laki-laki yang sangat baik dengan ibu dan bapaknya, maka dia laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba dia yang jahat sama bapak ibunya. Ayo. Loh kan berpikir dulu dong. Itu pasti perempuan bodoh, tidak berpikir. Makanya saya tidak senang itu, karena mengganggu rumah tangga, mengganggu cinta itu semuanya, mengganggu keberkahan. Nggak boleh begitu. Dan juga para suami, jika istrimu itu yang baik dengan bapak ibunya, Masya Allah, sabar, penuh kasih, selalu membantu dan sebagainya, istrimu wanita solehah yang layak untuk menitipkan benih di rahimnya. Coba perempuan yang sama ibunya nggak baik, sama ibunya nggak peduli, sama ibunya, Masya Allah musuhan, hati-hati, Anda mau titip benih di rahimnya akan muncul dajjal baru atau iblis baru, iblis perempuan. Loh, ini kan sederhana berpikir begini ini. Belum lagi, cinta itu akan keropos. Seorang suami melihat istrinya kok jahat sama mertuanya, diam-diam keropos cintanya. Ya Allah, ibuku digituin. Dendam akhirnya jalan hidup. Ibuku udah diam. Ini kebodohan, mohon maaf. Ini kebodohan. Kalau ada perempuan-perempuan semacam itu tuh. Lalu apa solusinya kalau seperti itu? Dinasihati dulu biar dengar omongan ini dong. Kami berani ngomong gini karena Anda bukan iblis kan? Anda baik semuanya, Anda mendukung, tidak boleh. Sebab ada model begitu tuh ada. Suami ada kalau mertuanya datang mukanya masam, langsung nginep di hotel. Ada seorang ibu-ibu katanya ahli ngaji, zikiran, Masya Allah. Kalau kedatangan iparnya langsung, walah dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ada perempuan model apa itu? Itu adalah perempuan dari sampah, dibuang ke sampah. Saya tegas begitu karena rumah harus indah. Rumah harus indah, nggak boleh begitu tuh. Itu kerusak halus. Kerusakan di luar tuh karena rumah tidak indah. Kerusakan di luar kan rumah tidak indah. Kalau rumah indah kan bahagia. Belum lagi keberkahan orang tua. Sengaja saya keras begini, kenapa? Ini penting. Sehingga setelah ini tidak ada yang mengajari pasangannya jahat sama orang tuanya, sama saudaranya. Semuanya berpikir, bahkan ngomong, sayang, adik mau datang ya? Ipar maksudnya. Adik mau datang? Iya. Siapkan makanan paling enak. Oh gitu dong. Itu indah hidup begitu tuh. Yang diajarkan baginda. Marah-marah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau istri begitu? Diusahakan dulu. Diusahakan sampai semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, Anda boleh tinggalkan dia. Karena dia telah merusak hubungan Anda dengan ibu. Karena sudah nggak benar. Karena kalau sudah merusak, ngajari silaturahmi terputus. Kan membahayakan hidup.
Hidup di akhirat lagi. Kenapa? Dia sudah tidak punya akhlak yang baik. Ngajari kita musuhan sama orang tua kita. Wah, ini mahal kok orang tua harus musuhi kita. Cuman itu hanya perempuan yang tidak cerdas tadi kami sampaikan. Dia tidak ngerti rayu-merayu. Nggak ngerti kemesraan itu kayak apa. Nggak ngerti keberkahan. Ya, cuman pertanyaannya, nemu di mana orang begitu tuh? Kok ada perempuan macam begitu tuh? Kok ada laki-laki macam yang kalau istrinya baik-baik sama keluarganya marah-marah? Ini laki-laki apa itu? Wah, di pengajian. Wah, pasti dia kalau di pengajian main handphone toh, atau ngelamun, pikirannya nggak jelas, hanya ikut-ikutan saja. Mohon maaf, kita perlu serius. Hadir pengajian untuk menjadi lebih baik. Berkumpul dengan orang baik untuk menjadi baik, termasuk di dalam keluarga. Baik dengan pasangan adalah akan berkembang menjadi baik kepada keluarga. Sehingga rumah tangga indah. Jadi kalau memang istri betul-betul merongrong, mengganggu, sampai mana, ibundamu adalah ibundamu. Ayahmu adalah ayahmu. Yang harus Anda perhatikan lebih dulu. Harus ada ketegasan dong. Masa kita diajari bermusuhan dengan orang tua? Nggak boleh dong. Seperti itu, semoga Allah menjaga semuanya. Tolong sadar, rumahmu adalah harus penuh dengan berkah. Berkah orang tua. Maka sederhana, wahai suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.